Kita beranjak ke kasus berikutnya, Saudara. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat jaringan narkoba Freddy Pratama. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran, termasuk mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang diduga terlibat dalam jaringan gembong narkoba internasional Freddy Pratama. Kapolri menyebut Polri tidak ragu memberikan hukuman kepada anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Dan merupakan kehormatan bagi kami bertiga, saya Rudi Betuanda. Di Polri, kita kan sudah menyampaikan secara tegas bahwa kita akan selalu melakukan punishment dan juga reward terhadap anggota yang baik. Tentunya kita akan berikan apresiasi. Tapi bagi anggota yang kemudian melakukan pelanggaran, apalagi masuk dalam bagian yang seharusnya dia melakukan penegakan, ya tentunya kita akan melakukan tindakan tegas mulai dari proses pidana. Kalau dia masih menjadi polisi, ya kita proses etik dengan risiko kejadian. Dan kalau masalah seperti ini, saya kira Polri tidak pernah ragu-ragu. Sosok Freddy Pratama, gembong narkotika asal Kalimantan Selatan, kini masuk daftar buronan internasional setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan red notice pada Juni 2023. Namun Freddy Pratama sudah masuk dalam DPO polisi sejak tahun 2014. Bukan hanya menjadi buronan polisi Indonesia, sosok Freddy Pratama juga diburu oleh pihak berwenang Thailand dan Malaysia. Sementara tim gabungan Bareskrim Polri telah berhasil menangkap kaki tangan Freddy Pratama yang menjadi operator hingga kurir narkoba di Indonesia. Salah satunya pria yang disebut polisi sebagai Kif, yang ditangkap saat berada di apartemennya Johor Bahru, Malaysia, karena diduga mengendalikan peredaran narkoba jaringan Freddy di wilayah barat, mulai dari Aceh, sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, hingga ke Sulawesi. Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Dustin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Kaki tangan Freddy Pratama bukan hanya orang biasa, tetapi juga diduga melibatkan mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang diduga menjadi kurir spesial untuk mengedarkan narkoba dari seorang bandar di dalam tahanan Nusa Kambangan. Tim gabungan Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap pencucian uang yang dilakukan Freddy Pratama untuk menutupi asetnya dari penjualan narkoba di Indonesia. Salah satunya dengan melibatkan selebgram asal Palembang. Melalui selebgram inilah hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh suaminya dari dalam lapas Nusa Kambangan dibelikan sejumlah aset mewah, mulai dari mobil hingga rumah. Juga tersangka APS ini ikut menikmati hasil penjualan narkoba dari suaminya yang berinisial K. Dari yang bersangkutan kita sudah melakukan penyitaan terhadap 4 buah rumah milik APS, kemudian 1 Alfamart milik APS, dan ada 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, diantaranya adalah yang ada di depan sini kita hadirkan. Tak hanya berhasil mengungkap jaringan narkoba Freddy Pratama, tim gabungan Bareskrim Polri juga menyita sejumlah barang bukti, sejumlah uang tunai, hingga aset hasil tindak pidana pencucian uang narkoba yang mencapai 10,5 triliun rupiah. Polisi juga telah memusnahkan 10,2 ton sabu dan menangkap 39 orang yang terlibat dalam jaringan narkoba Freddy Pratama. Tim Liputan Kompas TV.
Lebih lengkap terkait proses pencarian gembong narkoba internasional Freddy Pratama ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, sudah 39 kaki tangan Freddy Pratama ini ditangkap. Bagaimana dengan pencarian dari pencarian gembong narkoba internasional ini? Apa tindak lanjut polisi berikutnya? Iya, Tifal dan juga saudara, memang sudah 39 tersangka ditangkap dari gembong narkoba yang dibawa Freddy Pratama ini, dan juga saat ini informasi yang terakhir kami dapatkan dari Freddy Pratama ini berada di Thailand. Namun setelah dilakukannya pengecekan oleh kepolisian, Freddy Pratama tidak terlihat di Thailand dan dikatakan bahwa dia meninggalkan Thailand. Untuk dari informasi lebih lengkapnya ini saya sudah bersama dengan Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Mabes Polri Kombes Jayadi. Bapak, bagaimana Pak sebenarnya dari Freddy Pratama ini, apakah dia sudah keluar dari Thailand apa seperti apa, dan juga bagaimana langkah dari kepolisian untuk mencari Freddy Pratama, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kemarin minggu yang lalu pada saat kami memimpin untuk melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang kemudian bisa kami bawa kembali ke Indonesia, informasi dari teman-teman kepolisian di Thailand bahwa keberadaan Freddy Pratama masih berada di Thailand. Itu update sebelum kami kembali ke Indonesia dengan membawa 3 tersangka. Nah, kemudian setelah kemarin dirilis, kami mendengar dari kepolisian Thailand bahwa informasinya bahwa Freddy Pratama tidak berada di Thailand lagi. Kami akan intensifkan kembali apakah benar informasi itu bahwa yang bersangkutan tidak berada di Thailand atau berada di mana. Kami akan intensifkan komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang di Thailand. Tetapi kami tidak berhenti di sini saja, Mbak. Kami akan menjalin komunikasi dengan kepolisian Asia Tenggara. Seperti kepolisian yang ada di Kamboja, kepolisian yang ada di Vietnam, kemudian kepolisian yang ada di Myanmar, termasuk juga kepolisian yang ada di Laos. Karena negara-negara yang saya sebutkan tadi bertetanggaan dengan Thailand. Siapa tahu dia bergerak ke wilayah perbatasan yang ada di Thailand itu. Tetapi kami yakin bahwa karena kami sudah menerbitkan red notice terhadap si Freddy Pratama. Yang kami khawatirkan bahwa Freddy Pratama keluar dari Thailand itu tidak melalui jalur-jalur resmi yang bisa dijangkau oleh aparat yang ada di Thailand. Bisa saja melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Seperti itu. Mungkin Pak, kalau dari Freddy Pratama sendiri itu red notice-nya dari paspor Indonesia, apakah dari Freddy Pratama punya paspor lain gitu Pak? Ya, ketika red notice kami terbitkan, kami mintakan ke Interpol sekitar bulan Juni, itu terkait dengan paspor Indonesia. Kemudian ketika kami di Thailand minggu yang lalu, kami dapat informasi bahwa Freddy Pratama tidak hanya memegang sebagai warga negara Indonesia atau memiliki paspor Indonesia saja, tetapi Freddy Pratama juga memiliki paspor Vanuatu. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk memberitahukan kepada pemerintah Vanuatu bahwa Freddy Pratama yang juga memegang paspor Vanuatu terlibat jaringan internasional. Nah, ini juga akan kita terbitkan red notice terhadap Freddy Pratama yang menggunakan paspor Vanuatu. Ya. Mungkin untuk kaki tangan dari Freddy Pratama sendiri itu kan ada yang dari berbagai macam kalangan. Untuk dari yang di bawah kepolisian gitu, mungkin dari ex-kasat narkoba, itu bagaimana langkah dari Krimum? Maksud kami dari Detipit Narkoba. Itu bukan domain kami. Karena itu melibatkan personil Polri, itu kemarin sudah dijawab oleh Pak Kapolda Lampung dan itu sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Lampung. Sudah dilakukan proses internal. Pada saat proses penyidikan juga dilakukan proses penyidikan tindak pidana narkotika. Ya. Terima kasih Pak Jayadi.
Ya, untuk saat ini memang dari Kombes Pol Jayadi menyebutkan bahwa dari red notice untuk Freddy Pratama ini sudah dikeluarkan, dan juga kita dapat informasi terbaru bahwa setelah dikunjungi ke Thailand itu dari Freddy Pratama tidak berada di Thailand dan diinformasikan bahwa dia sudah meninggalkan Thailand, dan ada informasi terbaru bahwa kemungkinan juga dari Freddy Pratama ini menggunakan paspor lain, di mana tadi disebutkan bahwa ada paspor Vanuatu yang dimiliki oleh Freddy Pratama, dan juga dari bagaimana dari pengungkapan gembong narkoba Freddy Pratama ini memang masih dilakukan pendalaman oleh Barreskrim Mabes Polri, dan kita akan nantikan bagaimana nantinya dari penangkapan dari Freddy Pratama ini, Tifal. Dari Barreskrim Mabes Polri, Mas Nirahmawati melaporkan. Terima kasih.